Kayak nggak tahu masalah orang aja. Daripada lo nanya Jering, mending lo tanya, cek aja akunnya langsung daripada tanya gue. Kayak nggak ada pertanyaan lain aja. Suruh Jering ini tepati janjinya tuh ke istrinya. Ribet loh pada nyariin orang. Lo tahu IG-nya, tanya aja langsung sendiri, nggak usah tanya ke gue. Gue lagi makan, gue nggak pengen ditanya. Nah lo makan malam nggak bisa. Sabar ya sayang. Gue mah terlalu sabar. Ngentot doang gak jadi anak. Bacot lo. Bacot lo Bunga Zainai Rus. Jadi manusia gak usah bacot. Banyak-banyak lo berbuat baik noh, daripada lo ngebacotin orang yang gak tahu masalah awalnya apa. Bacot lo jaga tuh. Kata-kata ngentot tuh gak pantas lo pakai. Lo pikir lo keren? Bunga Zainal. Nih gue pin ya komen lo. Lo pikir lo keren? Ngentot doang gak jadi anak. Lo pikir semua orang gak punya problem? Bacot lo jaga anjing. Lo gak tahu problemnya Jering apa. Kalau gak punya anak, itu karena ada something yang gak harus gue sampein di sini. Tapi dokter di Bros tahu. Bacot lo jaga anjing. Bunga Zainai. Urus dosa lo sana, daripada ngurusin orang gak hamil-hamil. Gue paling gak suka sama orang-orang yang mulutnya kasar, karena mancing gue untuk kasar. Bacot anjing. Ingat ya, satu hal yang kalian harus ingat. Gue gak pernah mau ngomong kasar, gue gak pernah mau cari masalah sama siapapun kalau gue gak dipancing. Jadi kalau ada yang mancing gue dengan kata-kata kasar atau mau ngajak ribut sama gue ladenin. Ingat, bukan gue duluan ya. Gue gak pernah mau cari masalah sama siapapun, kecuali orang yang nyenggol gue duluan. Pedes.
Ingat lo ntar ya, si Bunga Zainal. Lo gak tahu masa depan anak lo nanti kayak apa. Ya. Misal anak lo nanti kawin, susah punya anak. Terus diolok-olok orang, baru lo tahu rasa. Kena mental, iya kena mental tuh si Bunga. Lain kali hati-hati bawa mulut. Awas ucapan lu balik ke diri lu sendiri, bener. Pokoknya buat kalian ya, followers aku, hati-hati banget buat kalian. Mau ngomong apapun ya, karena apa yang kalian ucap itu bisa berdampak ke anak cucu kalian nanti. Kalian ngata-ngatain orang, suatu saat anak kalian kena kata-katain. Si Bunga Zainal ini, akun palsu ini, dia tuh gak tahu permasalahannya si Jering. Dan gue apa. Sampai harus program IVF. Kamu tahu nggak sih si Bunga Zainal? Kamu tahu nggak masyarakat Indonesia ini banyak banget pejuang garis dua. Kamu ngatain aku sama aja kamu lagi ngatain orang-orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Jadi kamu hati-hati kalau bicara. Walaupun kamu akun bodong ya, karma itu akan ngikutin kamu. Gue dan istri pejuang garis dua tuh. Bunga Zainal _ras. Kamu gak kasihan sama orang-orang yang pejuang garis dua? Kamu tahu gak, komen kamu itu mewakili mereka juga. Yang kamu tujukan ke aku itu sama artinya kamu tujukan ke mereka, yang dimana mereka juga pejuang garis dua. Hati-hati kamu bawa jari sama mulut. Aku doain anak cucumu nanti dapat karma ya. Karena kamu jahat sama aku. Aku gak pernah doain jelek orang loh. Kecuali orang itu cari masalah duluan sama aku. Di lambe apa? Berita di lambe apa? Dingin banget. Berita apa di lambe? Lambe turah nge-up berita aku. Berita yang mana?
JRX mana? Tanya aja di IG-nya langsung. Iyalah minta pisah. Kan aku gak mau suamiku masuk penjara lagi. Jadi aku tuh kemarin, di suamiku sempat protes soal G20. Aku kritik dia gitu loh. Satu, karena aku gak mau dia kritik temen musisi. Yang kedua, gak usah lah ikut campur urusan G20 gitu. Aku tuh takut gitu, aku tuh was-was, aku tuh sayang sama dia. Karena apa? Aku tuh udah 2 kali ditinggal di dalam penjara. Kalian tahu gak sih, ditinggal di dalam penjara tuh gak enak. Satu, aku harus di rumah tidur sendirian. Itu jadi bahan gibah tetangga dan bahan gibah orang-orang. Orang-orang tuh menduga, kalau suaminya kan di penjara, pasti dia ini bla 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 bla, pasti dia tidur sama pria lain bla bla. Itu gak enak. Satu, itu fitnah yang gak bagus ya. Yang kedua, aku tuh cari nafkah tuh sendiri. Ketiga, aku tuh harus mikir suamiku hari ini kayak gimana keadaannya. Suamiku hari ini udah makan belum? Suamiku hari ini bisa gak tidur dengan tenang? Di sana nyaman gak tempatnya? Itu aja gitu loh. Aku itu gak mau suami aku tuh kenapa-napa. Aku tuh sayang sama dia. Cuma kadang pemikiran kritisnya menguasai dia gitu. Sebagai istri tuh gak pengen namanya suami itu susah. Gak pengen namanya suami itu masuk penjara lagi. Gak pengen gitu loh. Kalau aku istri yang durhaka ya, mungkin aku biarin aja. Ini aku masih peduli, makanya aku kasih tahu, aku kritik. Aku kritik pedas dia, biar dia tuh sadar kalau istrinya tuh butuh dia gitu loh. Jadi gak semerta-merta aku ribut gitu. Aku tuh kenapa aku luapin di sosial media? Karena kalau aku tegur dia secara langsung, dia sebut aku pemerintah. Dia sebut aku itu, tahu gak sih? Dia sebut aku tuh kayak pemerintah. Bukan, maksud aku bukan kayak pemerintah. Aku tuh ngejaga dia gitu loh. Tapi dia pandangannya tuh negatif ke aku. Boleh aja kritis, tapi udahlah. Janjinya dia itu yang mau program IVF. Setelah itu kalau mau kritis silakan gitu loh. Tapi yo mbok direm-rem. Aduh, aku kedinginan nih guys. Aku mau nanya, emang ada istri yang mau lihat suaminya di penjara berkali-kali? Nggak ada kan? Kalau istri yang jahat dan niatnya emang nggak baik sama suaminya, mungkin mau suaminya masuk penjara, biarin aja. Nah kalau Nora kan memang karena cinta sama dia gitu, dan Nora tuh nggak pengen dia kenapa-napa, dan pengen dia tuh hidup yang oke, dia melakukan aktivitas, dia sama istrinya, dia bisa menikmati kehidupan dia. Maksud Nora itu just simple like that gitu loh. Emangnya salah gitu seorang istri menagih janji suaminya, sayang kapan nih kita program bayi tabung, sayang kapan kita program IVF. Emang salah ya? Boleh aja fokus di musik tuh, boleh aja, tapi dibagi juga untuk istri. Dan satu lagi, gak usah lah ribut-ribut. Kasian ibunya sudah tua, udah sepuh. Ya, kita nggak mau jerumuskan dia, nggak ada. Tapi dia mungkin kesel dibilang kayak, kamu lempem sekarang. Nggak perlu dengar omongan orang, mau orang katain kamu lempem kayak apa, kayak terserah dia. Tapi kamu sekarang punya rumah tangga, mending kamu urus istrimu. Urus kamu punya janji, itu aja. Wes lah malah bahas-bahas rumah tangga. Hey, aku ini gak bahas rumah tangga karena aku ditanya, makanya aku jawab. Ya, kamu kalau baru masuk live gak usah banyak ngomong. Ya, Nora, emang gue Nora, kenapa? Kenapa emangnya? Kamu bilang aku bahas-bahas rumah tangga, gak
Berapa banyak orang yang menuduh aku yang enggak karena suamiku di penjara seperti dulu. Dulu suamiku di penjara, aku dituding aku nggak bisa ngasih tahu suami. Giliran aku speak up, kalian nggak terima. Hey, open your mind. Ya, open your mind. Jangan sok bisanya ngatain Nora, ngatain buka aib rumah tangga. Hey, selama ini gue diem. Ya, kalian aja yang nggak tahu. Kalian nggak pernah tahu. Kalian nggak pernah tahu susahnya jadi Nora Alexandra, ya. Kalian nggak pernah tahu beban apa yang gue pikul, ngerti ya? Bisanya bilang, kok malah cerita rumah tangga? Hey, gue ditanya tadi, makanya gue jawab. Kalau baru nongol itu mending diem, ya. Gak usah banyak ngomong. Emosi gue anjir. Makanlah dulu. Nora emang nama gue, tapi nggak pakai K, ya. Nora emang nama gue, tapi nggak pakai K. Orang tadi manggil gue Nora, nama gue bukan Nora anjir, ya. Emak gue ngasih nama gue Cahaya, Nor, ya. Jadi lo nggak usah tambah-tambahin K, nggak usah tambah-tambahin K, ngerti? Pakai pemikirannya. Galak cuy, marketing lo jago nikah sama Jeng. Marketing gue apa jagonya? Marketing lo fansnya boleh ngefans, nggak usah ngedewain. Mending lo suruh idola lo tuh penuhi janji-janjinya daripada ngebacotin istrinya. Bilang marketing, bacot. Kalau nggak tahu apa-apa mending lu diem daripada lu asal komen mainnya fitnah. Banyak musuh di sini. Iya, karena mereka nggak ini kak, mereka tidak menerima kenyataan. Komennya pada jahat-jahat sama Nora. Karena mereka nggak menerima kenyataan. Mereka tuh taunya Nora tidak menghormati suami, bla bla bla. Mereka nggak tahu. Mereka hanya tahu di sosial media doang, nggak tahu yang kehidupan aslinya suami istri seorang Jering dan Nora kayak apa. Pisah aja sama Jering. Nggak. Aku tuh percaya orang tuh bakal berubah. Emang kudu sabar. Mungkin ini juga karmaku dari Eyang atau Uyutku zaman dulu ya. Makanya aku dikasih cobaan kayak gini. Cuma bagi fansnya dia ya, tolonglah. Kalian tuh boleh mengidolakan tapi gak usah mendewakan. Kalau idola kalian itu emang gak tepat janji, ya harusnya kalian itu menerima gitu loh. Emang itu gak tepat janji gitu loh. Kalian nggak pernah tahu jadi Nora kayak apa. Kalian cuma bisa ngebacot karena satu, kalian nggak pernah masuk penjara. Kedua, kalian tidak pernah mengalami apa yang aku alami gitu loh. Dan kalian nggak pernah ngerasain trauma suami 2 kali di penjara. Makanya kalian bacot gitu. Kalian nggak pernah tahu rasa ketakutan. Kemarin cerai katanya gara-gara Kak Nora terlalu kayak bocil. Gak salah. Gak salah yang kayak bocil tuh siapa? Gak salah ya? Makanya kalau nonton berita jangan setengah-setengah. Pahami dulu kenapa aku ribut. Pahami dulu apa yang bikin aku was-was. Kalau idolamu gak bikin statement yang bikin aku was-was, gak mungkin aku mengkritik secara keras dan lugas. Idolamu sendiri yang gak bisa dijaga, kok ngatain aku kayak bocil.
Justru wanita yang bijaksana itu wanita yang melindungi suaminya. Gak pengen suaminya terjerumus lagi ke hal-hal 2 kali penjara. Paham? Kalau aku istri yang cuek, yang gak peduli, bodo amat dia mau bikin statement yang agak mengerikan. Kalau dia diciduk bodo amat. Tapi ini enggak, aku tuh menghalang agar dia tidak kena masalah lagi. Salah. Makanya jadi fans tuh yang open minded. Gue cuma pengen idola lo tuh gak masuk ke jurang yang sama, ngerti gak? Tapi lu pada tuh gak ngerti gitu. Yang sebenarnya bocil tuh gue apa dia? Gue tuh malah mikirnya dia tuh punya keluarga, punya anak, menjadi bapak, bijaksana pemikirannya. Stop, udahlah, stop mengkritik dulu, landai dulu. Apa sih salahnya? Jering lagi di rumah. Tadi habis latihan sama SID. Iya, aku lagi lapar banget nih. Karena memang aku lagi tuntunlah Pak dia ke jalan yang benar Kak, jangan jatuh. Iya, makanya aku jagain dia. Cuma kan persepsi orang katanya aku kayak bocil. Sebenarnya yang kayak bocil tuh gue atau fansnya. Atau dia gitu. Ini aku makan malam karena tadi aku lupa makan guys. Aku habis meeting soalnya. Jadi mau gak mau aku harus makan sekarang. Jering lagi di rumah, lagi tidur. Aku gak lagi di Bali. Saya lihat Pak D. Jering sudah nggak pernah kritik lagi. Siapa bilang? Terakhir dia kritik G20. Kalau dia nggak kritik, nggak mungkin gue kritik. Nggak mungkin gue ribut. Gue nggak akan meronta kalau nggak ada sebab akibat. Gue nggak gila soalnya. Masih ada bukti capture-annya. Fansnya jangan marah-marah dong. Kita kan nggak tahu rumah tangganya Kanora. Bener tuh. Fansnya itu harusnya sadar diri ya. Karena apa? Istrinya mau menjaga idolanya, istrinya mau menjaga suaminya, kok malah fansnya marah-marah. Dibilang katanya Pak D. Jering sudah nggak ribut-ribut. Mana ada, dia kemarin kritik G20, makanya gue emosi. Kalau dia nggak bikin ulah, gue nggak bakal marah. Udah itu aja. Gue nggak gila kok. Kalau dia nggak bikin ulah, nggak mungkin gue marah. Udah itu aja. Makanya kalian tuh jadi fans tuh juga harus tahu gitu loh. Jangan asal kayak, ah ini istrinya labil, ah istrinya kayak bocil. Hey, gue tuh ngejaga idola lo, ya, ngejagain. Biar nggak masuk ke jurang yang sama. Karena gue kasihan, ya. Emaknya udah tua, kasihan.
Mak gue juga udah tua, mikirin. Kalian selaku fans cuma bisa nyala-nyalain gue, gak pernah buka mata. Jering kritik apa kak terkait G20? Semangat. Cari aja di Facebooknya, masih ada tuh. Gue masih ada capture-annya. Kalau lo mau tahu, gue kirimin di DM. Gue nggak akan marah, nggak tanpa sebab gue nggak akan marah. Udah itu aja. Semua itu ada sebab musababnya. Emang bener mau gugat cerai, madam? Nggak dikasih. Keluarga nggak kasih gugat. Waduh, lama-lama bisa cerai nih. Jangan salahin membongkar aib, biarin aja saling menjatuhkan. Gak ada saling menjatuhkan di sini. Gue gak ada mau saling menjatuhkan, bukan membongkar aib ya. Gak ada namanya membongkar aib. Gue capek dituding sama fansnya yang enggak, dibilang bocil lah, dibilang katanya gue gak nerima susahnya dia lah. Gak boleh kayak gitu ya. Lo pada harus buka mata. 2 kali dia di penjara, 2 kali gue yang urus, 2 kali gue yang tunggu, 2 kali gue yang jengukin dia. Itu bukan cuma sebuah kewajiban, tapi pengorbanan ya. Jadi kalau jadi fans itu jangan hanya tek mulutnya dan jarinya. Boleh lo ngefans tapi jangan mendewakan. Open, mata lo dibuka. Gue nggak ada niat jatuhin suami gue ya, tapi ada baiknya suami gue tuh bisa menepati janji-janjinya dan fokus berkeluarga. Fans gak perlu ikut masuk ke rumah tangga idola, kasihan istri. Betul, fansnya itu suka banget negur-negur aku. Dulu waktu Jering pertama di penjara, fansnya banyak banget membabi buta sama aku, nyalahin aku. Padahal mereka gak tahu aku udah ngasih tahu suamiku kayak gimana. Kalau nggak mau berkorban, jangan berkeluarga dong. Kalau nggak bisa berkeluarga, jangan menikahi anak orang dong. Kalau nggak bisa menepati janji, jangan nikahi anak orang. Hanya untuk sengsara. Doa terbaik buatkan orang sama juri yang abaikan mereka. Thank you. Itu fansnya dia yang emang mungkin tukang provokator. Selamat makan. Kakak udah cerai belum? Enggak, belum cerai. Kenapa? Semoga menjadi keluarga. Kak, cerita hal yang seru dong daripada mikirin fans provokator. Oke, kalian mau cerita apa? Cerita soal olahraga? Aku lagi gak olahraga. Lagi libur, udah banyak banget aku lama gak olahraga. Hidup cari ketenangan lah, bener banget. You are a strong woman, thank you. Anjir, ngakak sama yang disematkan. Bahwa di Jakarta, yes, tapi aku gak lama nih. Sebenarnya pertanyaan fans yang bersangkutan, cuekin aja. Oke. Tips diet. Oke, aku mau ngejawab kalian ya. Tips diet dari aku itu gak boleh makan 3 kali. Jadi aku makan tuh sehari sekali. Contoh, ini aku baru makan pertama kali untuk hari ini. Dan untuk siangnya itu aku biasanya makan buah atau salad. Itu aja. Makanan favorit aku rujak.
Cantik amat Neng, thank you Kak Nabila. Mbok mampir ke coffee shop Tokyo Space yuk. Boleh tuh. Kak lu dicariin sama emak gue. Salam buat emak lu ya, love you. Aku udah kecewa sama Reza Arab, jangan lagi jering sama Nora. Jangan dong, nggak boleh dong. Kamu nggak boleh kecewa sama aku sama jering. Semangat kan Nora, wanita hebat. Tapi kok nggak kurus, dapat protein dari mana Kak? Gimana? Aku coba. Tapi kok nggak kurus? Aku tuh beratnya 56 loh. Bule idola. Hai. Siap-siap obat promah yang mau diet. Breakfastnya Nora kopi. Nah ini aku mau cerita ya guys. Jadi aku mau cerita ke kalian. Jadi semenjak aku kenal kopi, itu kan aku setiap pagi minum kopi ya. Terus aku tuh kayak males makan ya. Satu, aku bener-bener males makan. Biasanya itu ya, aku sebelum kenal kopi itu aku adalah breakfast gitu aku mau. Terus jam 11 itu aku udah mulai nyiapin makan siang gitu ya. Nah ketika aku udah kenal kopi, itu bener-bener ya, aku pagi sampai siang itu bisa gak lapar loh. Tapi asam lambung aku jadi naik dan akhirnya aku sempet sakit. Kopi manis atau pure coffee? Kopi manis sayang. Tingginya berapa? 165. Aku cinta madam. Terima kasih. Nora, kalau nge-gym pakai suplemen pembentuk badan. Kalau untuk suplemen aku nggak konsumsi ya Kak. Karena aku takut. Karena kan aku lagi program ini ya. Program hamil ya. Nanti kan aku akan program hamil. Dan sebelumnya kan memang aku ada rencana program hamil. Jadi aku bener-bener kayak takut untuk konsumsi pembentuk tubuh gitu. Tapi aku latihannya emang ini sih, emang keras. Kalau untuk obat diet aku konsumsi dulu. Kalau sekarang udah enggak. Aku kalau minum kopi bawaannya mau muntah Kak. Nah itu pertama tuh. Aku waktu ini sempat minum kopi yang gak pakai gula. Itu bener-bener mual banget sampai akhirnya aku muntah nih, maaf ya. Tapi setelah itu aku bener-bener kenyang dan kayak nggak pengen makan. Kak Nora nggak pakai whey protein. Dulu aku pernah pakai, cuma jeleknya kalau pakai whey protein ini di aku ya. Aku bukan ngejelekin whey protein. Jadi di aku mungkin karena aku nggak cocok, tubuh aku tidak menerima. Itu aku jerawatan parah. Jadi aku stop gitu. Kak Nora pengen hidupnya fiksi, gen kakak sangat spesial, cantik banget dah ya Allah. Nora, hai, kenapa SID nggak masuk line up Hellprint Kak? Nah itu aku nggak tahu. Untuk asam lambung stop kopi apapun, hati-hati kafein. Karena asam dari lambung jadi tipes, lanjut GERD, dan terakhir cuci darah. Kak Nora hati-hati. Oh my god, thank you so much. Oh my god, ini siapa tadi yang ngasih tahu aku ya? Kak Yonata, thank you ya udah ngingetin aku dan udah peduli sama kesehatan aku. Bukannya kakak tuh kemarin di NTT ya foto di Pantai Sabu? Iya betul. Kakak Nora nyanyi dikit dong, aku lagi gak bisa nyanyi sayang. Kak, aku kalau gendut gak jerawatan. Tapi kalau lagi diet berhasil jadi kurus kok jerawatan ya Kak? Nah ini aku gak tahu sayang. Kak Nora, jam berapa sekarang di Bali? Di Bali jam mungkin udah mau jam 12:30 ya. We care about you, Nor. Thank you so much, darling. Nora jegek saja. Thank you, Bli.
Ngomong Jawa iso pora Nora, iso. Saya ulang tahun kan Nora diucapin. Bunda Yayu. Halo Bunda Yayu, selamat ulang tahun. Semoga sehat dan selalu panjang umur, rezekinya makin banyak juga. Dan tentunya menjadi orang yang jauh-jauh lebih baik lagi ke depannya. Kanora is the best lah, buktinya sampai sekarang masih setia sama Jering. Amin. Gak habisnya aku mau tidur guys. Keren lo kan orangnya humble. Aku tuh aslinya lucu kalau ketemu langsung. Suka bercanda, aku tuh orang yang suka bercanda. Aduh, Kak aku juga ulang tahun nih. Hai Kak Arimbawa, fotografer favorit aku, happy birthday. Wish you all the best pokoknya ya. Mau kado apa nih dari aku? Kan udah sering motoin aku. Kanora di mana? Di mana ya? Lagi di kamar, lagi mau bobo. Mbak Nora tanggal 8 Desember ikut SI di Kemalang. Kebetulan aku diajak, jadi aku ikut Kak di hotel. Di kamar. Bukan di hotel. Minumnya apa Kak? Ini aku minum milkshake. Kak emang gak apa-apa makan malam? Gak apa-apa dong. Emangnya sakit kalau makan malam ya? Gak apa-apa dong sayang. Kak Sunah Rasul. Ini aku makan timun. Nggak gendut emang makan malam Kak. Enggak nih sayang. Aku sih cuma makan malam hari ini aja. Karena aku tadi lupa makan. Kak tips jadi wanita kuat. Gimana ya? Kalau aku disuruh ngasih tips tuh aku kayak malu gitu loh Kak. Karena jujur menurutku aku tuh belum kuat. Habis makan gini biasa gosok gigi dong. Habis itu bobo. Mau bobo. Ini ada daging sapi. Aku tadi makan satu. Semoga nggak pusing. Nora ini blasteran mana? Jember sama Switzerland, Zurich. Munduran lagi dong Kak. Udah sayang. Aku lihat kakak di kasus Jering COVID itu kuat banget. Gak tahu ya tiap malam nangis. Gak tahu ya kalau aku tiap malam nangis karena mikirin suami aku di penjara. Gak tahu ya rasanya rindu tapi terhalang jeruji. Makanya aku tuh sekarang trauma. Ngerti gak sih trauma? Trauma takut suamiku masuk lagi.
Bulu tangkis yuk. Ayo. Kapan? Hai Kak Bella. Halo yang dari Jember. Ke Indonesia tahun kapan? Aku dari lahir di Indonesia. Aku lahir itu di kampung. Lahirku bukan di rumah sakit tapi di dukun beranak. Saat aku lahir itu, jadi gini, dulu ini aku dapat cerita dari mamaku ya. Aku itu dulu di dalam kandungan orang tuaku 1 tahun 2 bulan apa gitu ya. Itu aku belum lahir. Lalu karena aku hidup, kalau orang Jawa itu kan kalau anak kan 9 bulan harusnya ya. 9 bulan tuh udah lahiran. Ini mamaku mengandung aku tuh setahun lebih. Jadi ada ritual yang namanya mamaku harus dicambuk di kandang sapi. Ketika udah dicambuk akhirnya mama aku tuh mules terus dipanggilin lah dukun beranak gitu. Dukun beranaknya tuh memang tukang yang bantu orang lahiran gitu. Jadi bukan dukun yang aneh-aneh. Jadi aku tuh dilahirin sama mbah dukun beranak. Lahir mbah dukunnya tuh kaget karena badan aku tuh merah banget dan aku tuh bule banget. Sampai mbah dukunnya bilang, ini bukan anakmu. Oh gitu. Ini anak londo kata gitu. Mama aku baru ketawa. Lah iya bapaknya kan londo gitu. Ngakak nggak tuh? Kenapa si mbah dukunnya tuh bilang anak londo? Karena bapakku kan udah meninggal ya. Pas aku di usia kandungan 8 bulan tuh papaku meninggal. Jadi mamaku tuh lahiran sendiri. Makanya dukunnya kaget. Ini kok anakmu londo iki. Gimana ngomongnya? Anakmu londo iki. Merah sekali iki badannya gitu. Mamaku tuh langsung ketawa. Gitu. Aku anak pertama, aku punya 2 adik tapi beda bapak. Londo Jowo. Ini anak uang ini londo. Dulu aku di Jawa itu, aku suka dibully. Aku dibully bule masuk kampung. Sampai aku gak mau sekolah. Gara-gara aku diledekin. Aku malu. Karena aku sendiri yang berbeda. Jadi dulu kalau setiap mau sekolah, agar wajahku tuh mirip sama temen aku yang bener-bener wajahnya tuh Indonesia banget. Tapi gak bisa dipungkirin muka aku emang bule. Jadi aku setiap sekolah itu selalu dipanggil bule masuk kampung. Sampai aku ngaji pun aku diledekin. Aku ke masjid diledekin. Sekolah diledekin. Bahkan temen sekelas tuh suka banget ngebully aku. Tapi mereka yang bully aku sekarang tahu. Memang bapak aku itu bule gitu. Ayo main FTV, nggak mau. Aku tuh nggak begitu pinter acting. Sekarang yang ngatain aku londo, bule kampung itu ya mereka masih ingat sama aku. Jadi dulu aku sering diolok-olok. Bahkan dulu aku sempet dulu aku tuh suka dikucilkan karena aku culun. Aku tuh culun. Jadi aku tipe orang yang dari dulu gak mau banyak punya temen. Jadi di sekolahan itu aku cuma punya 2 sahabat. Namanya Ovi sama Syafira. Nah, aku tuh selalu sama mereka. Jadi kenapa aku sama mereka? Karena
mereka itu yang memang satu, memang mereka pinter ya, jadi aku bisa nyontek kalau ulangan. Terus yang kedua, mereka tuh peduli banget dan suka banget traktir. Terus teman-teman yang lain itu suka banget ngebully. Mereka itu kayak nganggep aku tuh badut karena aku dibilang itu bule tapi masuk kampung dan bahasanya Jawa gitu. Tapi untung ada temen aku yang 2 orang itu, jadi mereka itu ngehibur aku. Dia bilang, kamu gak usah dengerin mereka ngomong, mereka gak kasih kamu makan, kamu fokus aja dengan sekolah. Mereka mau bilang kamu bule masuk kampung, peduli setan, gak usah urus. Kasih nasihat kayak gitu sama sahabat aku yang di Jawa itu. Jadi aku kuat, gak peduli mau aku dikerjain. Jadi aku pernah dibikin jatuh di sekolah, tapi aku gak bales. Tapi besoknya mereka juga kena strap sama guru-guru gitu. Jadi setiap orang yang jahilin aku itu pasti karmanya cepet. Misalkan sekarang aku diapain gitu ya, nanti tunggu seminggu kejadian gitu. Itu yang aku alami ya di sekolahan. Karena aku gak pernah bales dulu. Aku dulu dibully diem karena aku ngerasa aku gak punya power. Aku kayak ya udahlah, ya wes gitu. Tapi sekarang gak boleh ada orang yang bisa nginjak aku. Udah cukup waktu masih kecil aku diinjak-injak. Jangan sampai gedeku diinjak-injak. Gimana ceritanya? Aduh, aku gak mau bahas cerita nikah ya. Masih kontakan sama sahabatnya 2, masih. Kok mirip Tias Mirasih? Beda lah. Tapi sekarang jangan coba-coba. Aku dari kecil udah dibully guys. Udah diinjak kepalaku. Benar-benar diinjak fisik ya. Madam Nora muslim, aku dulu muslim. Dulu aku sering ngaji. Sampai hafal Al-Quran. Kok logatnya Batak kak? Masa sih? Perasaan enggak deh. Penasaran sama kecilnya Nora? Jangan, kamu gak boleh penasaran dengan kecil aku. Karena kamu gak akan sanggup ngeliat. Sedih. Kecilnya Nora itu gak ada bahagianya. Bukan kecil anak orang kaya, bukan. Kecilnya tuh banyak penderitaan. Mungkin kalian masih kecilnya seneng ya? Atau gimana gitu. Kalau aku kecilnya menderita say. Jauh dari orang tua, dititip. Dan diperlakukan gak adil. Kecilku jangan dibayangin, nangis. Belum kelar-kelar makannya. Udah, kalau ada yang injak balik. Jangan pernah, sebenarnya aku gak mau ungkap masa kecilku. Karena itu benar-benar menyakitkan. Ya, kayak di penjara. Rasanya kayak di penjara. Karena aku dititip. Emang madam lahir di Jawa? Iya. Hai Kak Sandrina. Oh my god, kemarin aku lupa undang kakak ke acara ulang tahunku. Karena aku gak dikasih tahu tempatnya, masih jereng. Serius logatnya kayak Batak? Enggak deh, menurut aku ini logat aku biasa aja. Sini ku bantuin ngabisin nasinya mbak. Kak Sandrina kok belum tidur? Tadi ngerasain gempanya di Jawa. Wih. Ada gempa. Terus dong keras, aku sampai lari ke tangga darurat. Bayangin dari lantai 59 ke lantai 1. Lari. Itu benar-benar. Kak Sandrina kok belum tidur? Lagi di Bali apa Jakarta? Kak, aku suka kamu. Kan sekarang udah bahagia Nora. Bener sih, udah bahagia.
berbeda dengan masih kecil ya. Cuma pengalaman masih kecil itu kan berdampak trauma ya. Apa yang orang lakuin ke aku, kayak aku pernah lagi sholat diinjak kepalaku, terus aku lagi sakit dilempar uang di. Aku bilang ya sama dokternya kalau kamu udah mau mati. Itu tuh kayak trauma yang susah untuk aku lupain. Karena dia sudah menanamkan kebencian dan ketidaksukaannya dengan aku tuh dari aku kecil. Jadi gak bisa kayak sekarang itu langsung hilang tuh gak bisa. Aku inget siapa nama orang tersebut dan mukanya seperti apa, aku masih inget gitu. Jadi pengalaman kecilku tuh bukan pengalaman anak-anak kecil orang kaya, bukan. Tapi pengalaman anak-anak kecil yang menderita, yang kayak di penjara itu. Kok sadis gitu Kak? Iya, sadis emang. Karena kan aku anak titipan. Jadi mungkin diperlakukannya beda dengan anak kandung. Ini minum apa? Ini minum milkshake. Kak, berapa saudara? Aku punya 2 saudara. Aku tuh ketemu mamaku lagi tuh setelah aku SMP. Jadi aku tuh jadi gini, mamaku lahirin aku. Setelah itu aku dibawa ke Bali. Setelah itu sebelum aku TK, itu aku dibawa ke Jawa. Nah, aku TK 0 kecil sampai aku SMP, itu aku dititip. Selama penitipan itu kalau ada duit, mereka baik. Tapi kalau nggak ada duit, udah kayak anak tiri aku. Dan aku nggak boleh cerita kalau aku dipukul gitu. Serem tau. Kakak masih bisa ngaji? Masih. Milkshake healthy? Enggak. Tapi why not? Aku belum makan dari tadi siang karena aku sibuk. So aku minum apa yang aku suka, makan yang lagi aku pengen. Oke. Madam, bicep atau tricep masih ada? Nggak ada sayang, udah hilang. Jahat bener, buset. Barakallah Nora, halo Kak Aldi Taher. Kenapa belum tidur? Jadi aku dari kecil sudah belajar untuk menjadi perempuan yang kokoh dan kuat. Karena kecilku tuh gak bahagia. Gak bahagia, makanya aku bisa kuat. Itu. Walaupun kadang memang nangis sih. Cuma kan nangisnya itu gimana ya? Nangisnya tuh kalau mau tidur aja sih. Umur berapa Kak? Umur 28. Kak, please jawab dong nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Nora Chandra Dewi Putri Alexandra Pilih-Pilih. Halo Kak Aldi Taher, salam buat istrinya. Sehat selalu buat kalian ya. Lagu SID favorit apa kan Nora? Apa ya? Tentang 3. Oke guys, karena ini sudah malam, so aku pamit mau istirahat ya. Besok aku live lagi. Oke? Good night guys. Thank you ya udah nontonin live aku. Mohon maaf kalau aku ada salah kata ya. Dan ingat satu hal lagi, aku gak mungkin murka kalau gak ada yang mancing, itu aja ya. Bye-bye. Love you. Bye-bye guys.